Kalau teman-teman spekulasinya ugal-ugalan, jadinya judi. Tapi kalau teman-teman punya aksi spekulasi yang terukur, ini namanya risk taker. Mas Andri Wahyuni, Bang, taunya tren reversal atau pullback gimana? Kadang H1 RSI 7 cross 61,8 tapi H4 belum sentuh. Patokannya pakai timeline lebih besar apa gimana ya, Bang? Gini, tahu tren reversal atau pullback gimana? Kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau belum kejadian, tidak ada yang tahu. Ini di sini nih. Ini ada pembalikan nih, dari tren begini tahu-tahu balik begini. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Cuma kalau itu terjadi, bisa tidak kita mendapatkan ujung di sini nih. Nih, kalau kita ngikutin RSI 7, nih, kita di sini sell. Di habisnya ini, guys. Ini kita sell. Kita punya sell di sini. Terus waktu kita sell di sini, apakah kita tahu ini akan terus turun? Tidak juga. Ini adalah aksi spekulasi. Hanya saja aksi spekulasi yang seperti apa? Kalau teman-teman spekulasinya ugal-ugalan, jadinya judi. Tapi kalau teman-teman punya aksi spekulasi yang terukur, ini namanya risk taker. Bedanya trader dengan penjudi adalah dalam kondisi di mana kita bisa tahu resikonya. Wah guys, sumurnya muruk. Nggak apa-apa ya. Kurungu sidik lah. Kemarin tak dengerin ternyata nggak terlalu ganggu. Nah, terus bagaimana? Yang tanyain Mas Andri, kalau RSI di H1 cross di H4 belum sentuh. Ini yang kita cari. Itu kenapa kita mencarinya dari bawah, bukan dari atas. Jadi kita lihat GU ya yang sudah jadi ya. Ini ya diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Nih, kalau kita ngikutin GU di monthly ini dia lagi cross. Berarti ini saatnya kita buy. Cuma problemnya kalau kita buy di sini dan kita nggak punya pijakan sell yang sebelumnya karena kita baru entry, ini kalau balik lagi ke sini kita aja udah ruginya udah ribuan poin mungkin, ratusan pip. Makanya kita nggak bisa memulai dari yang besar, karena kalau kita mulainya dari yang besar ini namanya kita judi banget. Kita memulai dari yang lebih kecilnya lagi, misalkan weekly dalam kondisi ini. Kita mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini buy only. Tapi kalau kita buy di sini berani po? Ya kalau dia terus naik. Kalau dia turun, sudah overbought. Nah, kita akan selalu cari yang di bawahnya sampai ke titik M1. Weekly, kalau kita ngikutin rollnya RSI 7, ini weekly. Ini kita harusnya nunggu sampai dia cross baru kita beraksi sell. Sampai kapan? Sampai dia balik lagi sellnya ke atas. Kalau cuma nyentuh terus balik lagi ya itu yang kita terima. Sell, tunggu 2 minggu balik lagi rugi, cut loss. Itu yang harus kita terima. Itu kenapa kita harus punya pijakan yang benar. Oke ya, weekly kita masih nunggu. Daily, ini yang saya bilang. Dia sedang mau cross. Masih di perempatan begini. H4 ini yang kita bicarakan. H4 dalam kondisi cross. Tapi kita sudah punya pijakan yang kuat di H4. Kita punya sell di atas, kita punya buy di bawah. Dari mana kita dapat ini? Itu kemarin. Kemarin kita memulai benar-benar dari M1-nya. Dari M1 kayak yang UJ hari ini nih kita. Ini kita memulai dari ini. Kemarin. Terus pelan-pelan kita naik. Ini yang di UJ ya. Ini kan di M1-nya. Kita akan naik. Kita akan hanya ambil posisi buy pada saat ini cross dan ambil posisi sell pada saat dari cross down.
Terus kita lihat di M5-nya. Nih, di M5-nya ada di area konsolidasi, nggak naik, nggak turun. Ya sudah, kita tungguin. M15 ini sedang cross turun. Kita punya sell di atas. Kalau ini balik ke atas, mau nggak mau sellnya kita tutup. Tapi kita sudah punya posisi buy yang dari tengah sini, belum punya posisi buy yang di bawah sini. Idealnya adalah ada kondisi RSI dari atas cross sampai bawah. Berarti kita punya sell di atas dan punya potensi sell di buy di bawah pada saat dia kembali lagi. Ini potensinya, gitu. Nah, tapi ini hanya 5 menit. Atau hanya 15 menit. Terus yang M30-nya kita percaya mana? Ya, begitu terjadi M15 seperti itu, kita lihat M30. Apakah turunnya ini sudah sampai ke sini terus kita bisa buka buy untuk M30? Kalau belum, ya sudah, kita tidak akan pergi ke M30. Kita hanya di M15. Hari ini bahkan kita nggak bisa pergi ke M5 loh. Karena kita belum punya sellnya, buy sellnya M5, buy-nya yang harusnya di bawah sini, kita cuma nunggu di sini. M1 kita sudah selesai nih, ada buy, ada sell di sini, satu siklus, cepet banget selesai. Ini siklus selesai. Ini kalau ngikutin M1, ini naik, nah ini naik begini kan, terus ini selesai bar ini. RSI sudah di atas, sell kita ini harus kita tutup, mau nggak mau. Rugi, ya. Oh ini kenceng banget Bang, nggak usah dipikir. Memang kita harus siap rugi dulu di awal. Kan kita nebar benih. Kita bukan panen. Panennya itu adalah kalau kita sudah punya root D1, itu baru kita akan panen gantian. Di sini kita pasti rugi, nggak mungkin enggak. Kalau toh pun profit, nggak seberapa lah itu profitnya.